mulai saja ya karena sudah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ketua, Pak Farudin Karmani, Bu Lulu, Mas Arif, dan Pak Hasan sudah mewakili bidang media, informasi, dan publikasi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertatap muka secara virtual untuk membahas persiapan kegiatan gerakan literasi Ma'arif. Namun sebelum kita mulai secara resmi, mari kita membaca Al-Fatihah untuk kegiatan dan keberkahan kegiatan malam ini. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Amin. Baik, selanjutnya Pak Ketua nggak menyampaikan sesuatu ini? Lanjut, lanjut. Lanjut. Oke, yang pertama ini karena hari Sabtu besok itu ada rapat bidang. Sebenarnya bidang pengembangan literasi, numerasi, dan inklusi sudah ada program kerja yang kemarin saya share untuk diberi masukan anggota bidang, ada Bu Lulu, Mas Arif, dan Mas Yusro. Kemudian untuk finalisasinya besok Sabtu itu ya. Tapi sebelum finalisasi pun kita sudah menyiapkan kegiatan yang secara luring dulu, karena kalau di tahun ini sebenarnya target kita tidak muluk-muluk, yaitu revisi modul gerakan literasi Ma'arif. Dan perlu kami sampaikan karena ini ketambahan bidang numerasi dan inklusi, maka kami menyebutnya, kayak disingkat tuh susah ya, kami menyebutnya GLM plus gitu ya, gerakan literasi Ma'arif plus. Plus itu ya plus numerasi dan inklusi seperti itu, karena di sini ada bulu yang ahli di situ, nanti pasti bisa memberikan banyak penguatan seperti itu. Nah, kemudian modul inklusi masih saya cari, karena di dulu itu kalau nggak salah ada sekitar 2 atau 3 ya, pelaksanaan pendidikan inklusi serta football net dan Ma'arif game. Nah, nanti harapan kami ketika saya share draftnya yang revisi, tidak perlu menerbitkan lagi karena hanya revisi ya, nanti diberikan beberapa petunjuk teknis tentang karya tulis jurnalistik, karya tulis ilmiah, karya sastra, penguatan numerasi seperti itu. Jadi yang inklusi terpisah ya, karena sebenarnya beda genre seperti itu. Nah, untuk kegiatan malam ini kita arahkan kepada persiapan lonceng ya. Saya inginnya ada lonceng Pak Ketua meskipun online. Jadi loncengnya kayak dulu, lonceng gerakan literasi Ma'arif, yang nanti mohon bantuan dari bidang media. Kita lonceng paling tidak logo dan programnya seperti itu. Apakah logo ini perlu di rebranding istilahnya, atau di refreshment, disegarkan? Karena ya tadi yang disampaikan Pak Ketua waktu awal ngobrol biasa ya sebelum kita mulai itu kan, awal kali gerakan literasi Ma'arif ini 2019, kemudian muncul logo, tetapi logo itu justru diklaim dianggap punyanya Ma'arif secara nasional ya. Jadi kadang kita apa ya, menjadi pionir ya meskipun tidak diakui gitu ya, karena ini kan asal comot dan semuanya mengarah kepada gerakan literasi Ma'arif seperti itu. Nah, oleh karena itu Pak Ketua, untuk program kami yang revisi modul insya Allah selesai tahun ini, nanti saya share ke Mas Arif, Bu Lulu, dan Mas Yusro juga untuk yang inklusi. Nah, untuk tahun ini target kami tidak tatap muka tetapi via virtual. Jadi ada, saya izin share tor ya yang sudah kami kirimkan. Jadi di tor ini sebenarnya hanya mengarah kepada lonceng gerakan literasi Ma'arif plus gelombang 1 dan kegiatan online secara online ya, secara virtual, karena dari edaran kemarin yang disampaikan ketua dan sekretaris ke cabang itu ternyata animonya sangat tinggi, banyak sekali cabang-cabang yang
tidak diberikan surat edaran tambahan, tetapi banyak sekali operator, kepala, guru itu japri, telepon dan apa ya memberikan berita ke saya itu formatnya isinya masih kacau. Nah, maka sesuai dengan kegiatan gerakan literasi Maarif yang pertama kan tentu pendidikan pelatihan seperti itu. Nah, maka mungkin sampai akhir tahun kita membuat beberapa materi ini yang nyambung dengan pendidikan dan di pendidikan dan pelatihan seperti itu. Nah, yang pertama ini nanti karena sudah ada buku branding sekolah madrasah ya, kita pengennya yang teknis tidak yang secara akademis terlalu apa ya teoretis, tapi pengennya kami secara teknis langsung kepada bagaimana sih strategi branding madrasah dan sekolah yang berbasis digital. Nah, ini yang pertama materi segmennya, tapi kami belum menemukan narasumber. Mungkin Mas Hasan atau Mas Miko ini bisa memberikan materi di sini. Kalau dulu waktu yang gerakan literasi Maarif di Magelang, Brebes, satunya lagi mana ya? Magelang dan Brebes ya yang tahun sebelum berakhir itu kan sudah ada materi ini. Jadi arahnya nanti semua materi ini kita sampaikan dan di sela-sela itu kita sampaikan ke madrasah sekolah atau cabang penawaran program GLM yang praktik sinergi seperti itu. Praktik sinergi nanti kita paket 1 hari atau 2 hari, materinya menyesuaikan dengan kebutuhan dan nanti arahnya kepada memberikan website ataupun integral dengan website kita. Seperti itu sih sebenarnya. Nah, ini yang pertama strategi branding sekolah madrasah, madrasah sekolah ya. Kira-kira ada usul apa ini, Mas Miko? Mas Miko hadir ini ya. Mas Hasan yang dihilang mau. Mas Hasan, pripun ini? Jadi nanti ini brandingnya secara umum ya lewat apa media sosial, media online, sama mungkin pembuatan meme. Tapi nanti ada materi khusus, tetapi ini secara prinsip ya ada teori sedikit gitulah atau semacam model ya. Kalau belum ada ya nanti tim bidang apa GLM ya, bisa memberi materi. Kemudian yang kedua strategi penulisan, rilis dan publikasi berita kegiatan. Nah, ini Mas Arif yang sudah bertahun-tahun menggeluti dunia berita seperti itu. Kayak yang kedua karya tulis jurnalistik, ini rencananya opini dan esai. Jadi ini nanti karena kita sudah MOU dengan NU Online, harapannya ada narasumber dari NU Online sebagai tindak lanjut ya, tidak hanya rilis saja. Jadi nanti bisa memberikan penguatan sama Mas Arif ya. Kemudian yang gerakan literasi karya tulis ilmiah, ini rencana saya dan Pak Hamdan Husen yang mengelola Sinta 2. Kemarin sudah saya bisik-bisik beliau ini ya, bersedia seperti itu. Kemudian yang gerakan literasi karya sastra yang puisi dulu, ini ada Mas Niam dan Mas Roes yang sudah kita ajak dari periode sebelumnya ya, sudah ahli lah di sini seperti itu. Dan gerakan literasi cerpen sama kemarin masukannya itu novel. Gimana Mas Niam? Ada narasumbernya enggak? Halo. Menolongnya lagi. Kalau enggak sementara ya ini ya, Mbak Elin kan di novel sebenarnya ya, lebih kepada novel-novel Islami. Ini guru SMP Al Madinah Unsik ya, sama Pak Pras, kira-kira itu yang sudah terbiasa mengisi di kegiatan kami. Kemudian yang berikutnya gerakan literasi digital. Ini rencana pembuatan meme, gambar, animasi yang sebagai branding ya, tapi lebih teknis ya. Karena nanti arah yang strategi branding itu sebenarnya branding untuk beritanya, bukan branding secara virtual ataupun audiovisual ya, seperti itu. Sama ini ya, karena zamannya itu nanti kita buat materi atau sajikan kegiatan pembuatan lagu, musik dan video untuk branding pendidikan. Nah, ini kan saya kira untuk sekolah madrasah sangat sangat implementatif dan dibutuhkan sekali ya, seperti itu. Entah lagu ajakan PPDB, entah lagu itu Mares atau apapun yang sekiranya bisa
menjadi karya digital ya, seperti itu. Nah, ini yang berikutnya, karena kita ada numerasi, mungkin Bu Lulu nanti ada tambahan ya, 2 sesi atau bagaimana. Ini strategi peningkatan kompetensi numerasi siswa Ma'arif NO dan strategi asesmen kompetensi numerasi. Ini kemarin sudah diberi nama Bu Lulu itu sinten nggih Bu Lulu, lupa saya. Prof. Kusairi. Prof. Kusairi. Kusairi. Nggih, Saya pakai K tanpa H. tim Akmi ya. Nggih, nggih, dia tim APMI sama tim AKM. Eh, AKM. yang MSSF. Oke, nanti lengkapnya kita ini. AM nggih. Oke, Sanes ini AKM. kemudian, nah ini yang inklusi. Ini karena kemarin Pak Nun program Sewu, pripun itu Bu? kalau digeser hari Rabu atau Kamis gimana? Ya nanti digeser tidak apa-apa, Gak misalnya apa-apa nggih. 6 ya, Rabu. Jadi fix Rabu nggih. Nah, kemudian yang berikutnya gerakan pendidikan inklusi Ma'arif, ini ada Pak Pri dan Mas Yusro. Ini nanti materinya bisa disesuaikan, nah, karena arah dari Pak Pri kemarin kan kita nggak beda dengan cabang ya, mungkin lebih kepada mainstreaming dan piloting. Yang ini nanti mendidik, tapi ini online-nya ya, saya kira online itu secara umum ya. Yang pengennya kami memang kalau program yang kita ajukan ke apa Mas Fardin kemarin ya, itu goal nanti memang bisa kita menggarap apa piloting di beberapa cabang, yang itu nanti menindaklanjuti program dengan UNICEF periode lalu. Kan ada 5 kabupaten kota yang sasarannya sudah goal ya, menjadi kabupaten inklusif atau kota inklusif atau ramah anak, arahnya kepada perda ya, dan itu sudah terlaksana seperti itu. Jadi ini hanya mungkin pengenalan awal saja lah kira-kira. Nah, kemarin juga sempat di sepil Prof Samsul, ini nanti saya beri slot terakhir ya, kayaknya terakhir terkait gerakan literasi Ma'arif yang secara umum nanti bermuatan atau berdasarkan karakter aswaja, yang itu sama Kiai Muammar, seperti itu. Itu sih kira-kira secara umum yang sudah kami diskusikan dengan tim. Dan nanti pengennya kami, karena arah dari apa namanya program di bidang pendidikan khususnya dari PWNU kemarin kan ingin ada yang namanya peningkatan PISA itu ya. Nah, nanti di akhir tahun ketika kita sudah melakukan treatment, melalui pelatihan-pelatihan ini, kita butuh ini Bu, yang namanya asesmen ya, asesmen tapi bisa untuk guru, untuk siswa, yang itu wilayahnya kepada literasi dan numerasi. Nah, ini kita memang butuh banyak referensi, entah instrumennya atau indikatornya seperti apa. Kalau numerasi jujur saja saya tidak concern di situ, tidak ahli di situ, tidak, jarang ya melakukan riset di situ. Mungkin Mas Arif malah dulu latar belakangnya matematika, malah bisa ini apa mencari instrumen atau apalah yang sekiranya bisa kita jadikan untuk melakukan PISA versi Ma'arif gitu Pak Warudin ya. Jadi kita pengen ada survei yang itu 35 atau 34 cabang, katakanlah sampel, kira-kira literasi ini kita rendah atau tinggi ya. Dan literasi nanti butuh apa namanya, butuh butuh ini apa namanya kesepakatan, apakah sebatas membaca awal atau sampai menulis. Karena kalau di PISA itu kan saya belum pernah mendapatkan data spesifik ya di jenjang SDMI, SMP, MTS atau SMA, SMK, MA. Begitu pula di gurunya. Nah, ini perlu rapat khusus ya. Saya kira penting untuk pendataan awal paling nggak di tahun 2024. Begitu pula yang numerasi, yang saya kira butuh apa namanya penguatan dan tambahan dari Bu Lulu. Nanti bisa disampaikan jika sudah pernah melakukan itu. Saya kira sudah pernah Bu ya, untuk asesmen kompetensi numerasi itu apa saja. Karena dulu waktu kita dilibatkan di apa namanya organisasi penggerak PBNU, saya dan Pak Zaidun itu ya ikut literasi numerasi, tetapi hanya sampai penyusunan modul, belum sampai ke instruktur nasionalnya dan fasilitator provinsinya. Jadi historis seperti itu. Saya kira itu paparan awal dari TOR ini. Semoga nanti ada tambahan masukan yang saya kira akan memperkuat persiapan kita. Nah, untuk launchingnya nanti tetap butuh bantuan Mas Miko, Mas Hasan.
Kira-kira desain logo GLM ini akan di-rebranding atau tidak? Mas Arif mungkin juga punya ide. Logonya itu sudah di-share beberapa kali ya, apa logo logo eh G- apa nih? GLM sama GSM itu sama ya logonya ya Mas? Eh, eh, saya tak golek ya. Ya. Itu Ini harus kayaknya Pak bold Ketua pensil. harus dikasih satu slot materi ya, kayak belum ada ini. Saya ini Mas, eh, peta kompetensi guru maupun tenaga kependidikan di Jawa Tengah. Nah, itu kita perlu apa membuka wawasan itu, eh, jadi biar apa yang kita sampaikan itu ada basis datanya. Jadi kalau soal data AGMI, data AKG maupun data yang lain kan ada di saya. Jadi paling tidak saya bisa membuka khusus madrasah, misalnya peta literasi, peta numerasi, kompetensi profesional maupun pedagogik posisi Jawa Tengah itu di apa itu kita perlu buka pada kesempatan terutama teman-teman sehingga ketika kita nyusun sebuah kebijakan, program-program pelatihan itu paling tidak memiliki beberapa pertimbangan pokok hasil-hasil asesmen baik apa namanya kompetensi gurunya maupun peserta didiknya itu menurut saya. Oke, berarti saya tangkap mungkin di awal ini ya sebelum Bu Lulu dan Prof. Husairi mungkin ya yang nyambung ya. Sesinya itu loh. Ya, Nanti bisa kita masukkan di situ. Terus ini juga ya, mungkin saya butuh masukan juga. Untuk numerasinya kan saya kira Bu Lulu punya desain yang nanti bisa masuk ke pembelajaran Bu Lulu ya, atau masuk ke kurikulum. Kalau literasi ini memang sejak dulu itu arahnya ke gerakan Bu. Jadi kita lebih mengawal bagaimana siswa dan guru itu menulis di media, di koran, di media online, jurnal, buku, dan jenis apa jenis publikasi lain. Tetapi yang masuk ke kurikulum itu kayaknya masih minim. Nah, mungkin di tahun 2025 kita perlu evaluasi lagi. Bisa nggak kita membuat program literasi yang itu integral dengan kurikulum? Karena saya mikirnya nanti ini kurikulum merdeka ganti menteri, ganti kebijakan lagi atau gimana. Tapi yang jelas konsep kita harus jelas kan gitu. Apapun kurikulumnya kan saya kira tidak ada masalah gitu ya kira-kira. Karena selamanya kan literasi numerasi masih menjadi ini ya ukuran di UNDP ya bisa itu kira-kira ya. Mungkin nanti saya masukkan Pak yang berarti peta kompetensi ya Jawa Tengah paling enggak ya. ya Oke. kita kompetensi apa namanya guru guru tenaga guru dan peserta didik Jawa Tengah lah. Oke, oke, oke. Oke, monggo yang lain Mas Miko, piye Mas Miko? Nah, Ini sebenarnya mau tanya Mas, ini konsepnya nanti daring atau luring ya? Ini saya lihat kok setiap hari Selasa rutin gitu Konsepnya ya? daring bosku. Daring ya? Ya, kayak Hmm, Bian lah awal. Mas, ya dulu yang tapi kalau yang saya tadi menangkap launching apa namanya ribbon logo BLM Ribbon. Jadi branding istilahnya lah Wisnu ya. Lah ya rebranding gerakan di brand. itu bisa nggak kalau itu di launching pas raker sekalian, Mas? Oh iya nggak apa-apa. Ini acara tetap jalan, cuma nanti Ya, launchingnya pas raker, itu malah lebih bagus. ya, ya enggak apa-apa. Jadi gerak apa kegiatan ini kan nggak harus diawali dengan launching kan, yang penting jalan, menurut maksud saya. Nah makanya butuh ini, butuh diskusi dengan tim media. Bahasan mau menyampaikan enggak? Raker kira-kira bulan apa Pak Farudin? Tanggal 18 19 Oktober di Oh Indieng ya itu wes yang kita sudah jalan kita itu ya. launch ya kita lonceng apa namanya nah itu BHD ada dua. Itu kan lonceng gerakan literasi, eh, lonceng gerakan sekolah. Nah itu kan terus kemudian lonceng logo logo Persema itu kan di Iya iya Wonosobo. iya pas ya. Hmm. Gitu. Nanti Maka ini kayaknya untuk ini butuh rapat sendiri Pak yang untuk persiapan ya lonceng itu.
Jadi mungkin kita fokus Maka di kegiatan ini. maka rebranding logo ini kan harus perlu sentuhan gold pensil ini. Bahasane ketua saiki ya. Ya iya. Monggo Bu Lulu, ada masukan Bu Lulu? Oke, Pak, terima kasih. Yang pertama salam kenal untuk Bapak semuanya. Kebetulan saya ibu sendiri nih. Memang Mohon kekurangan izin, perempuan Bu. jadi Cooper ya Pak, kurang perempuan. Jadi mohon izin Pak memberi sedikit merespon apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kalvi tadi. Yang pertama, saya eh, khususnya menyambut baik dan siap support ya untuk gerakan literasi ma'arif ini. Kemudian yang kedua dari rincian kegiatan tadi, saya kira sangat bagus apabila memang ada kegiatan rutin. Dulu kalau di LPTNU juga selalu ada pelatihan setiap hari, apa saya lupa Sabtu kalau nggak salah ya. Jadi saya kira eh, lumayan lah bisa untuk meningkatkan kompetensi guru. Mungkin bisa juga kita siapkan sertifikat ya Pak ya untuk Ya. para guru yang dapat begitu atau mungkin paling tidak biar mereka ada ketertarikan untuk ikut. Nah, namun dari tabel yang tadi saya kira mungkin perlu ditambahkan satu kolom peserta mungkin ya Pak ya. Agar dari sisi dataran dari sisi teknis kita bisa mungkin sedikit eh, punya gambaran kira-kira pesertanya berapa sama agak lebih tepat sasaran seperti tadi kalau peserta kan ada di bagian bawah saya kira di tor itu masih umum gitu ada guru kepala sekolah nah mungkin kalau bisa kita petakan di setiap kegiatan itu misalnya literasi numerasi kan mungkin untuk guru matematikanya Ya. nah, literasi membaca untuk guru apa seperti itu. Jadi saya kira mungkin akan lebih lebih punya gambaran kira-kira pesertanya siapa dan kepada siapa atau bagaimana kita mensosialisasikannya nanti. Kemudian yang kedua, kalau ngelihat dari waktunya, sebenarnya kalau 2 jam untuk 2 narasumber dan untuk pemantapan kayaknya memang sangat kurang deh, eh, tapi ya nggak apa-apa lah. Mungkin jadi sifatnya sebenarnya pengenalan saja ya, saya kira karena hanya 1 jam untuk satu narasumber. Eh, atau mungkin kalau mau direduksi mungkin kan nggak kalau satu narasumber saja tapi full sehari full 2 jam itu untuk satu narasumber saja atau mungkin mau di split jadi 2 kali pertemuan jadi kan karena tadi pesertanya mungkin berbeda ya saya kira mungkin yang guru matematika 2 kali di tanggal sekian sampai tanggal sekian yang untuk guru bahasa atau untuk kepala sekolah atau untuk pengelola media masing-masing sekolah mungkin di tanggal sekian untuk yang pelatihan webnya, yang tanggal sekian untuk pelatihan apa. Tapi mungkin sekedar masukan saja biar agak terserap begitu. Kayaknya kalau 1 jam baru pemanasan udah mau penutupan lagi. Ya, Tapi monggo nggih. kalau saya Pak Ibda, kalau saya nanti nggak usah secara itu, saya di sambutan itu sekaligus pengantar, sekaligus ini aja. Tadi tidak secara khusus minta waktu 1 jam itu enggak gitu loh. Oh, iya. Saya kira kalau Pak Ketua Itu malah Bu. sambutan di awal untuk semua acara saja, Pak. Jadi saya kira untuk menyambut semua peserta, malah saya kira Pak Ketua, saya kira akan sangat baik untuk menunjukkan bahwa ada dukungan atau ada apa ya, ini program yang benar-benar dikawal. Saya kira malah semua aja, Pak, untuk Pak Ketua. Mungkin perlu sambutan dari Ya Ketua. enggak apa-apa. Kalau misalnya itu lebih Enggak. bagus. Saya juga lebih senang sebenarnya menyampaikan secara utuh. Tapi tadi kan karena pertimbangan waktu, kita gini, kita kan tidak juga terlalu dibatasi waktu. Artinya kalau bisa Nggih, setiap pertemuan tuh maksimal dulu. Jadi ya kalau nggak harus selesai sekali selesai kan ya harus tuh bertahap kan nggak apa-apa Bu. Ya. nggih, nggih. Kemudian untuk literasi numerasi, Pak. Khususnya untuk literasi numerasi kebetulan tahun ini insya Allah saya tergabung di tim AKMI. Di situ memang untuk apa namanya saya kira sistem AKMI juga sudah cukup bagus mulai dari TOT untuk pelatihan instruktur intinya sampai pelatihan resolusi nasional sampai ke evaluasi asesmen dan pendampingan tidak lanjutnya saya kira sistem sudah sangat bagus. Dan apabila Ma'arif hendak membuat atau mengukur literasi madrasah
khusus yang Ma'arif seperti apa sehingga sangat baik. Saya belajar dari Ma'arif Kabupaten Malang. Mereka punya sistem aplikasi yang saya kira database-nya luar biasa, termasuk untuk mengukur kompetensi ke-NU-an. Jadi kalau mereka punya literasi ke-NU-an, Pak, mungkin kita juga bisa kalau kita mau bikin blend sendiri, mungkin literasi ke-NU-an itu juga saya kira perlu, belum ada soalnya. Nggak tahu, kalau saya nggak tahu ya mungkin ya. Tapi mungkin Itu boleh Bu, kita kita buat branding itu literasi ya. keilmuan itu. Ya, Bagus jadi itu. saya kira kalau literasi numerasi itu sudah ada tim dari Kemenak dan sudah ada program Kemenak. Kalau misalkan kita membuat sendiri, eh, menurut saya tuh effortnya sangat luar biasa karena mulai dari perencanaan, implementasi, pendekatan ke madrasah, sementara di sisi lain madrasah masih harus melayani AKM-nya, AKN dari Kemdikbud sama dari AKMI dari Kemenak, terus tambah lagi dari Ma'arif. Mungkinkah kalau kita melakukan kerjasama dengan PKK, Pak, sehingga kita bisa mengambil datanya? Jadi saya kira AKMI itu pola yang dilakukan Kemenak adalah dia pakai sampling. Nah, saya kira kalau kita kerjasama dengan KMKK, mungkin ada beberapa pola yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah kita minta datanya. Jadi biarkan Kemenak yang menyelenggarakan dan mengukur AKMI. Tapi khusus untuk Ma'arif, khususnya untuk Jawa Tengah, kita minta aksesnya. Saya kira kerjasama ini cukup memungkinkan ya. Paling tidak kita punya gambaran, punya petanya, sehingga kita bisa memberikan tindak lanjut yang lebih mendalam. Kemudian yang kedua, pola kerjasama. Dulu pegang laporan detail AKMI tahun lalu punya nggak? Belum punya Pak, kalau laporan tahun lalu. Pak, Nanti Pak saya Ketua. nanti saya kirim. Nanti Pak, ini. iya itu saya boleh punya Bu, nanti saya kirim. Nih, Pak Ketua, kalau ada datanya mungkin saya bisa bantu untuk memetakan, Pak. Nanti Ya saya, boleh. Nggih. Nanti saya share dengan Bu Lulu sama Ida data hasil. Nanti coba dikompil Bu, data lengkap hasil AKMI maupun AKG, coba nanti dianalisis. Jadi kita tidak mengerjakan pekerjaannya Kemenak, tapi kita memanfaatkan data hasil Kemenak gitu intinya. Nggih, saya kira kok begitu Pak, biar maksudnya madrasah itu malah lebih senang karena kita ikut mendampingi, ikut lebih care begitu Pak, maksud saya. Kalau jadi kita bukan, mohon maaf, bukan nambah-nambah kerjaan, tapi memang kita membantu mereka yang nanti Pak, kita perlu duduk di kantor karena ini kan data-data secret, saya kebetulan hanya bisa akses, tapi menurut saya tidak. Nah, nanti saya perlihatkan beberapa data-data pokok KG maupun AKMI, tapi nanti mungkin ada beberapa yang harus saya keep data ini, tapi saya berharap kita melihat gitu. Nanti setelah itu apa yang kita perlukan, kita ambil dari data yang saya tampilkan, nanti kita analisis untuk kebutuhan kita lah di Jawa Tengah. Benar. Baik, siap Pak Farudi, saya siap membantu. Karena jujur Bu, ini saya nggak bisa share. Saya punya aksesnya semua, tapi saya nggak bisa share. Tapi saya pengen sama teman-teman memperlihatkan nanti kebutuhannya mana, itu yang kita ambil. Kira-kira saya bisa menghadap kapan kalau begitu Pak Ketua ada waktu? Ya nanti di kantor kita besok ketemu kapan di kantor. Kalau mau Sabtu kami ada di kantor kalau mau main-main Bu. Oh iya Pak, mohon maaf kalau dari Sabtu sampai Selasa besok saya masih pelatihan AKMI, jadi mungkin setelah Selasa nih Pak. Besok di Jakarta ya, Sabtu ya? Nggih, Minggu sih, tapi Sabtu masih pelatihan dirinya. Oh iya ya, saya tadi dapat undangan dikasih tahu Mas Jamilun Sabtu Minggu ya, jam berapa sih? Nggih, Minggu. Minggu jam 1. Ya nanti saya tengok Bu kalau pas kebetulan masih situ nih. Siap Pak, siap. Insya Allah saya mungkin akan menindaklanjuti mungkin sekitar Selasa atau Rabu nih Pak Farudin untuk aman nanti kita bisa itu. Siap. Mungkin itu cukup Pak Kabid. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Terima kasih. Monggo. Matur nuwun Bu Lulu, sangat informatif ini. Pak Kabid. Kini Jakarta kan iso nggo nyambangi Bu Lulu toh. Iya, aku tak sambangi Bu, ya Bu. Tak tengok aku. Ada beberapa hal yang mungkin agak sedikit maju ya dari tahun lalu kalau saya memaknai ya, karena kalau tahun lalu itu periode lalu memang lebih ke gerakan murni ya, kita nggak sampai menyentuh
bagaimana mengukur kompetensi siswa, kompetensi guru ya di tiap satuan pendidikan terkait literasinya, bahkan numerasinya memang belum ada bidang sendiri Bu. Jadi memang apa ya, kita nol prudol bahasanya, belum punya konsep maupun data yang bisa untuk kita berdayakan di madrasah sekolah seperti itu. Nah, dari situ berarti ini ada beberapa masukan yang perlu kami tindak lanjuti. Yang pertama terkait dengan peserta. Pemetaannya mungkin nanti tidak semua, meskipun animonya tinggi, saya yakin akan lebih spesifik ketika pesertanya itu segmentasinya jelas ya. Misalnya yang literasi itu harus guru, operator, dan apa ya istilahnya tenaga kependidikan yang fokus di brandingnya. Terus kemudian yang numerasi misalnya lebih fokus ke guru matematika atau guru kelas ya, karena di MISD kan guru kelas gitu, tidak fokus ke guru matematika seperti itu. Tapi nanti bisa kita petakan. Kemudian yang khusus kecirian kita, memang kalau di Malang tadi disebut ada literasi KNU-an, yang mungkin nanti kita pakai nama lain lah, apakah literasi Aswaja NU atau literasi Aswaja sesuai dengan nomenklatur kurikulum dari LP Maarif PBNU seperti itu. Dan saya kira ini menjadi langkah maju bagaimana kita punya standar terukur dengan indikator yang rinci, dengan data yang diambil secara apa ya, secara variabelnya jelas gitu ya. Itu kemudian soal data AKMI, memang kita butuh ini Pak Farudin untuk pemetaan awal ya. Tanpa data kita nggak bisa ngini. Kalau kita Ya, jalan sendiri survei ya bonjrot, mumet nanti juga kan. nanti segera Mas, saya kirim hasil laporan aku. Oke. Ya, jadi Bu Lulu, Pak Farudin ini apa namanya? Beliau ini konsultan Madrasah Reform Bu. Jadi santai soal data, aman lah, beliau aman Siap, terkendali mantap. seperti itu. Ternyata pintunya dari Pak Fahrudin. Ya, Jadi semuanya di kita, beliaunya pokoknya. betul Pak, harus kita Oke, optimalkan. itu ya sekarang ngomong Mas, yang teknis ya. Untuk Mas logo tambahan, Mas juga gimana? tambahan. Ini saya mau turun sebentar, mau ini ada Pak Didi. Eh, Gini, saya berharap kita tahun ini bukan mengurangi maupun ini ya apa namanya mengganti program, enggak. Gerakan literasi sebagai gerakan itu harus tetap, karena memang dulu kita fokus gerakan literasi ini arahnya adalah pengembangan diri guru maupun peserta didik kita supaya bisa masuk kepada riset, karya ilmiah, karya inovasi maupun karya jurnalistik. Itu menurut saya harus tetap jalan, karena itu titik lemah kita, baik di literasi kita rendah karena memang kompetensi itu literasi namanya kompetensi riset, penelitian, penulisan guru rendah juga karena memang literasi menulis jurnalistiknya rendah. Itu harus dipertahankan. Yang kedua, karena Bu Lulu ini di kampus, saya rasa kita tambahkan bahwa literasi kita juga akan masuk kepada literasi pengembangan kompetensi profesional guru. Nah, literasi literasi maupun numerasi. Nah, ini penting menurut saya karena memang ya lemahnya hasil belajar siswa itu juga karena numerik maupun literasi eh, membaca guru kita lemah, dan itu masuknya saya sepakat kita tambahkan literasi dalam konteks pengembangan kompetensi profesionalisme guru. Ya, ini maksudnya adalah ke mapel, mata pelajaran, penguatan kompetensi guru bidang mapel. Nah, ini menurut saya dua-duanya itu kalau kita bisa membuat perencanaan itu, tetap gerakan itu tetap menjadi tetap jalan, tapi yang pengembangan kompetensi profesional literasi numerasi guru tetap jalan. Nah, itu yang saya dulu kalau kita kan Gernas Tastaka ya yang kita gunakan untuk pengembangan kompetensi profesionalnya kan gitu, sama inovasi. Nah, sekarang saya rasa kita bisa membuat desain sendiri kan, ini ada Bu Lulu, Mas Yuda, ada numerik maupun literasi yang membacanya kan ada semua ini. Itu Mas saran saya Mas. Siap, semakin jelas ini. Oke, nanti perlu satu forum lagi sembari memetakan data ya. Entah nanti di secara luring, saya kira perlu perlu ini ya, perumusan. Bu Lulu saya minta tolong sangkali ya untuk pemetaan apa asesmen kompetensi yang khusus Ma'arif Bu, sama tadi Oke, mungkin siap.
adaptasi dari Malang atau adopsi lah istilahnya, literasi Aswaja NU kira-kira apa saja? Misalnya pengetahuan tentang tokoh sejarah, bahkan mungkin sampai kepada media cyber ya, potensi-potensi radikalisme misalnya itu kan menjadi kecirian kita ya. Mungkin dengan penguatan P5 PPRA-nya misalnya itu bisa menjadi indikator turunan karakter yang menjadi goal dari gerakan literasi Aswaja NU itu, atau karakter dari Aswaja Nadia itu sendiri. Saya kira akan semakin ini ya, semakin bagus itu. Pak Kabit, saya izin dulu ya, mau penutupan G, saya siap, sebentar. matur nuwun. Oke, oke. Oke, Sama makasih. ini pesan dari Pak Sekjen, program kerjanya Pak Yuda lengkapi. Lho karek sithik karek telu telu slide ini engko tak lengkapi. Saya ditunggu Pak Sekjen. Pokoknya sebelum Sabtu wis bar insyaallah engko. Harus. Oke, oke. Yes. Oke, aku. Halo. Halo ya, Dulu ya. programnya urung dadi wis siap jalan kok. Ah iya di kayak mulu aku urung SK urung duwe wis mlaku apa nek program kerja ya. Halo, oke ya. Siap, Duluan matur ya. suwun ya. Ya, Assalamualaikum. Salam barokah. Oke, nggih, kita lanjut teknis. Ada masukan Mas Arif terkait logo? Mungkin bisa ditampilkan Mas Yuda. Belum lihat logonya. Pernah tapi cuma sekilas. Aku yo ora duwe file. Mas Miko sing duwe ra Mas Miko? Mas Miko wis Mungkin apa lagi? sambil nunggu logo mau nambahkan mungkin mumpung belum lupa Iya. soal literasi digital. Ah. Itu kan memang banyak komponen ya atau dimensi yang bisa digarap ya. Salah satunya kan memang creating atau membuat konten. Tetapi kalau melihat persoalan di lapangan ya, utamanya para guru dan pengelola sekolah madrasah, itu sebenarnya digital safety ini sangat diperlukan bagi mereka juga dalam digital higien gitu. Nah itu mungkin bisa ditambahkan usul saja. Atau ini di sesi literasi digitalnya ya nanti ada materi ya kan pilar Kominfo ya. Iya. Digital competence, etik, digital culture apalagi itu satunya. Ya pilar itu ya nanti bisa ya mungkin masuk sub materi ya, tidak anu sendiri bisa itu nanti. Bisa. Ya memang Kalau yang digital safety itu kan memang harus praktik ya. Misalkan membuat password yang tidak bisa dibobol oleh robot sekalipun kayak gitu. Kemudian bikin menggunakan smartphone yang sehat, higien gitu. Itu juga penting. Karena ini terjadi tidak hanya guru dan siapapun jadian ya. Jadi termasuk sasaran. wifi sekolah itu, wifi sekolah itu madrasah. juga biar nggak bobol gimana. Mas Hasan ini pakarnya kalau soal itu. Itu penting itu kayaknya. Urusan coding beliau urusan awan, urusan cloud. Oke ya, saya share itu masuk nganu Mas Arif nanti masuk di materi ya. Ini untuk logonya Mas. Ini logo yang kita launching 2019. Oh lebih ke maskot ya ini ya. Maskot seperti ini. Dan ini kan batiknya masih batik lama. Itu yang kalau revisi jelas harus diganti. Oke. Nah, kemudian ini dijiplak oleh Ma'arif Indonesia, diganti gerakan sekolah Ma'arif dan seterusnya. Gitu, oke. Nah, mungkin nanti kalau di rebranding atau di refresh ya, kita lonceng plus ada hak ciptanya ngono lah. Aku jengkel loh di jiplak. Hak cipta kan gampang, ini kan masuk gambar ya ini ya masuk ya. Nah maksud saya gini, kan ini ada literasi dan numerasi, nek disingkat kan aku golek singkatan ini angel loh. Nah kenapa saya pengennya GLM plus itu ya plus numerasi inklusi loh, sesuai program. Sebenarnya numerasi bagian literasi juga sih Pak. Nggih, Bu, ada literasi numerasi itu ya. Nggih, saya kira nggak apa-apa sih. Nah GLM ini sebenarnya gerakan literasi GLN ya numerasi ya.
Rak pas ya. Dulu itu gerakan literasi madrasah. Nah, karena kita tidak hanya membawai sekolah apa madrasah ada sekolah, maka kita pilih nomenklatur ma'arif. Karena ma'arif pasti membawai sekolah madrasah atau madrasah sekolah itu. Oke, oke. Nah, ini kalau ada ide apa, monggo saya dibantu nek soal gambar bukan wilayah saya, Mas Miko biasanya. Ini Mas Hasan juga ada timnya. Mm-mm. Ya sih, Desainnya secara seperti ini enggak memang apa-apa perlu sih. di anu sih. Kalau logonya memang perlu di ini, perlu di apa namanya penyegaran maksudnya. Ini kan kayak font-font biasa ya, tidak dibuatin Oh, ini logonya. dulu buatnya ya nggak ada konsep, nggak ada diskusi ya. Oh, Asal gitu. digawe, dilonceng ya wes tau. Oke. Kurang SDM dulu yang jelas. Kalau maskotnya sudah bagus, paling tinggal kostum-kostum di upgrade aja mungkin. Eh, tanya Mas Miko, Mas Miko masih gabung enggak? Mas Miko punya anunya enggak, masternya? Master ada tapi CDR. Nah. Oh, kalau yang itu nggak punya, Mas. Ya sing Yang gawe GLM iki yang buat Irfan. bukan saya, Pak. yang yang buat GLM bukan saya soal. Jadi nggak punya master ya. Yang buat Hmm. ini Irfan. Irfan sekarang jadi ketua Ibnu Jateng. Ya wis rak sido toh. Tak golek tak takoni wingi pas pelantikan orang duwe Mas wis ilang ya wis toh. Piye jal? Kita buat ulang aja, Mas. Kita branding ulang terkait apa logo. Kalau perlu ada maskotnya juga, itu juga malah lebih bagus. Nah, Oke. Sapa iki pejine Mas Arif mau Miko? Mas Ya Arif yang ini, mawon yang yang ahli lebih saja Mas Niko. Enggak, ini kemarin penting. Ini penting saya lihat sekali ini menurut saya. ya penting itu perlu di rebranding ulang itu. Pokoknya aja dijiplakno lho, justru kira ya ora usah dijiplakno wae sih. Tarkan haki wae. Nggak Lah ya maksud jelas saya lah. nanti saat launching itu plus sertifikat hak ciptane wis dadi ngono lho, di figuran lho, jengkel lah kok dijiplak-jiplak wae. Itu sih sebenarnya. Monggo yang lain ada tambahan Mas Mujamil, Pak Hasan? Aku mau undang itu kapasitasnya apa ini, Mas? Ya paling pertama biar literat dan ini melek melek numerasi karena numerasinya kan sudah berupa angka-angka toh. Karo dukung program dari sisi anggaran wis ngono wis yang penting. Oke ya. Ini, Mas, kalau saya lihat kalau mau ini lebih matang ya konsep dan lain sebagainya termasuk branding dan nantinya biar cabang itu juga punya gawe. Kalau bisa ada penjadwalan ulang. Kalau bisa nanti penjadwalannya dimulai dari launching dulu karena launchingnya adalah tanggal 19 Oktober. Mungkin nanti pelaksanaannya setelah itu aja. Ngono Itu kan ya. paralel setiap hari Selasa terus. Nah, ketika nanti kita ketemu di Wonosobo dengan beberapa cabang, itu nanti paralel dengan di program GLM bisa disampaikan supaya nanti cabang-cabang nanti bisa mengawal program jenengan kaitannya dengan kegiatan paralel di setiap hari Selasa. Itu kalau boleh usul, Mas, karena saya lihat kayaknya terakhir di bulan November gitu. Itu tidak masalah, nanti kalau sampai Desember pun tidak masalah, yang penting masih tahun ini toh, Mas. Ya. Ya, kalau saya boleh usul gitu, Mas. Oke, kalau secara policy ya bagusnya gitu. Pengennya saya itu tidak tidak terkesan ini program wilayah gitu ya. Tapi cabang melalui ketua sekretaris juga bisa melu handarbeni gitu loh. Itu sih arahnya. Saya pun setuju karena nanti di akhir ini kan goalnya tidak hanya pelatihan kan, tapi ada asesmen. Nah, asesmen ini tentu butuh waktu untuk diskusi mengonsep apa saja yang perlu kita olah ya untuk ambil data atau cukup mengolah data dari AKMI maupun AKM yang ada di Paparudin itu nanti juga diperkuat dari Ibu Lulunya. Itu kira-kira.
Monggo, kalau kalau saya sih tidak masalah karena goalnya itu memang di apa namanya di asesmen, tidak hanya pelatihan. Karena selama ini kan kita apa ada yang ngasesmen tok tapi sebelumnya tidak ada treatment kan ya lucu, pasti hasilnya akan beda. Seperti itu. Sekaligus nanti di cabang itu ada tawaran program paket diklat GLM yang utuh ya. Materinya pilihan tadi. Nanti kita buat apa semacam proposal untuk cabang, paket satu isinya apa saja dengan tim ini. Paket dua apa saja tim ini. Kayak dulu lah, cuman nanti apa namanya lebih terstruktur. Karena timnya sudah lengkap di sini seperti itu. Gimana Pak Jamil? Gitu ya kira-kira ya. Oke. Ya seperti itu Mas Ibda. Jadi konsep paralel jenengan setiap hari Selasa itu nanti ada tindak lanjut. Kalau saya lihat sekilas dari setiap topik yang akan diangkat itu kan nanti ada tindak lanjutnya. Misalnya seperti Aswaja, berarti nanti tindak lanjutnya di diklat ke N1. Ya Seperti arahnya kemana aja? materinya dengan di GLM itu juga arahnya nanti kita membuat paket-paket yang tadi Mas Ibda paparkan itu nanti diklat GLM, monggo nanti dibuat. Jadi nanti ketika kita di Wonosobo paket itu produk-produk itu sudah bisa kita tawarkan ke cabang. Termasuk itu penulisan jurnalistik itu kan nanti endingnya juga kita akan membuat tim GLM di setiap kabupaten dan nantinya akan mengisi website kita tentang tulisan berita dan lain sebagainya. Nah, jadi yang kita lakukan di setiap Selasa itu nanti bagaimana kita membuat acara itu acara penting dan nantinya berimbas di tindak lanjut kegiatan-kegiatan yang ada di Ma'arif ke depan. Oke, itu Wes kapan tadi Wonosobo? 19 Oktober. Oke, masih ada waktu lah. Ya, Sebulan lagi berarti. wes literat turun ngomong aku, Mas. Wes apik wes. Dadi bendara rong Wes, periode kan ya wes literat lah. maju sih deh ya. Nggih Ya gitu wes ya, wes. sepakat ya ada apa ya. Nanti semakin ini karena saya yakin yang lain juga masih menyiapkan program, tapi pengennya saya itu tahun ini selesai. Karena kalau nanti diundur pun itu masih sampai Desember tidak masalah. Nanti katakanlah Desember pertengahan, sembari nanti kita asesmen literasi numerasi atau apa asesmen literasi ke N1 ya Aswaja NU misalnya nanti di akhir itu paling tidak minimal kita dapat data awal pemetaan mana-mana cabang-cabang yang sudah di atas ambang batas minimal dan yang sangat tinggi atau low ya sangat rendah ya itu nanti bisa by data gitu ya sangat bagus sekali tuh saya yakin tidak semua wilayah di Indonesia Ma'arifnya punya itu target saya itu sebenarnya di akhir tahun sebenarnya karena sudah September itu Dibuat grup GLM Mas seperti dulu. ya sudah dari grup bidang gini aja ini kan rapat awal ya kita dengan bekal tor itu sudah ada gambaran meskipun hanya teknis kegiatan nah nanti teknisnya lebih lanjut kayaknya perlu tatap muka di kantor ya karena kantornya sudah baru nanti semoga bisa hadir semua sembari nunggu besok Sabtu untuk finalisasi program sebelum tanggal 19 Oktober di mana di itu di Wonosobo Wonosobo di Tambi itu raker ya Teh itu loh. Resort. ya itu raker semua cabang. Iya, Rakerwil semua Oke, cabang kita sebelum undang ketua dan Rakerwil insya Allah sekretaris. konsep sudah siap gitu aja. Nanti di lonceng terus itu kita mulai on entah hari Selasa atau hari Senin kita sesuaikan saja nanti. Gitu nggih Bu Lulu ya Mas Arif. Ini kan baru Oke, awal loh. siap. Ya, Pak, siap. Mas Niam itu belum ada suaranya Mas Niam. Aku nganut wae mail. Ya, Pak Hasan gimana ada masukan enggak? Nah sembari ini tim Mas Arif, Mas Miko juga
mau cari inspirasi untuk merebranding logo GLM ini kan juga butuh waktu toh. Dibuat terbuka aja Pak Ibda, gimana? Kita kasih kesempatan Ma'arif se-Jawa Tengah untuk berkontestasi. Malah Kelamaan, kesuwen kok malah. kelamaan itu Pak nanti. Mas Nanti Arif ada coba. anu tersendiri. Kemarin Karena itu mungkin kan di tahun Persema udah 2025 bagus itu. kita sudah siap lomba. Katakanlah sudah ada pernah pelatihan, ada asesmen. Nah, tinggal nanti kita pengembangannya mau cari pola yang baru lagi kan, tidak harus stuck seperti ini. Meskipun gerakan ini tetap jalan gitu loh maksud saya. Itu ya kira-kira. Mas Ibda, Gimana? halo. Halo, halo. Nah kok, iku website kepiye? Aku ingin ditakoki di Japri Wong apa website masih menerima tulisan atau enggak? Ya, memang selama ini sejak peralihan ya, kita tetap kalau yang upload-upload masih saya pribadi. Lah ini gimana Pak Jamil? Ada ini ndak? Atau kita nunggu lonceng, setelah lonceng kita open rekrut apa ya? Istilahnya open call for Apa paper tulisan? untuk tulisan. Kalau Ya, ya termasuk launching itu Mas Ibda, karena dulu konsepnya penulis itu ada honor walaupun tidak besar. Ya, tetap kita jalankan. Kita mulai dari launching yang di Wonosobo itu. Oke ya, Nanti siap. sekalian. Ya. Oke. Ya, ini perlu kami informasikan kepada Bu Lulu dan Mas Arif. Jadi website maarifnujateng.or.id itu kan membuka tulisan ya tiap hari Senin sampai ya tiap hari sejak ya 2 tahunan ini sudah jalan. Tiap hari Senin sampai Kamis itu opini esai, hari Jumat itu resensi, hari Sabtu itu Cerpen, puisi. cerpen. Bener. Cerpen, hari Minggu itu puisi. Nah, itu ada honornya 50.000. Jadi itu penulisnya juga luar biasa dari seluruh mancanegara. Banyak profesor, banyak akademisi, doktor dan sastrawan besar ternyata mengapresiasi langkah kita seperti itu. Nah, dengan bukti sudah 2 kali kita menggelar temu penulis dan sastrawan yang diinisiasi oleh Ma'arif atau tim GLM ini. Jadi memang kita masifnya digerakkan itu ya, belum sampai ke ranah apa namanya literasi numerasi di kurikulum seperti itu Bu Lulu ya. Jadi nanti ini insya Allah tetap jalan, ditandai dengan lonceng itu karena dulu juga di lonceng seperti itu. Soal jurnal Asna itu juga butuh bantuan. Ini masih hutang bulan Juni belum terbit. Insya Allah naskahnya sudah ada, tinggal nanti saya quit submit aja untuk kayaknya perlu pendampingan juga untuk akreditasi ke Sinta paling enggak lah. Karena butuh DOI dan seterusnya itu untuk pendaftaran ke Arjuna ya itu ya. Itu nanti bisa kita sepakati kapan untuk rapat khusus bidang ya ini saya kira ada 2 bidang Bu Lulu. Jadi kita ada bidang pengembangan literasi numerasi dan inklusi sama bidang media informasi dan publikasi lah. Dulu bidang publikasi termasuk buat konten YouTube dan seterusnya itu masuk di bidang pengembangan ini apa literasi dan diklat litbang dulu istilahnya. Tapi ini dipecah, tetapi secara substansi kinerja insya Allah tetap beririsan ya. Makanya saya undang Pak Nur Hasan dan Mas Miko dan Mas Niam ini untuk sama-sama memperkuat gerakan literasi Ma'arif plus di pengurusan tahun ini. Mungkin itu sebagai tambahan informasi. Jika tidak ada masukan nanti saya buat reng-rengannya dulu terkait dengan sekaligus simpulan ya. Simpulannya ini saya buat reng-rengan dulu terkait program rencana kita di lonceng sembari memperbaiki TOR dan konsep proposal di cabang yang nanti bisa kita share ke cabang agar goal dari GLM di tahun ini tercapai. Kemudian yang Mas Arif, Mas Miko mohon bantuannya untuk masing-masing membuat merebranding logo. Ini sangat butuh bantuan sekali. Nah, aku wes nyerah gak bisa saya.
Kemudian yang Bu Lulu mohon dibantu membuat apa tadi ya pemetaan kompetensi. Mungkin kalau ada literasi sangat terbantu saya Bu, dan numerasinya sama kalau ada Bu yang apa namanya model asesmen numerasi atau literasi yang nanti bisa kita try di akhir Desember. Oke, Itu kita kira-kira. nanti saya lihat datanya dulu. Oke. Siap. Untuk Mas Muzamil karena bendara ya dukung kegiatan lah. Mas Nur Hasan monggo kami kalau dari tim media ada yang bisa kita berdayakan di narasumber mohon masukan termasuk Mas Hasan sendiri karena pengennya saya itu tidak memateri dari luar ya kalau ada ya karena akan lebih paham arah dan apa rasa dirinya itu lebih ini ya. Saya kira pengurus-pengurus ini juga hebat-hebat ya nggak perlu apa atensi dari narasumber luar kecuali memang kita belum punya SDM yang fokus di situ. Untuk sebaran materi nanti akan saya apa atur ulang sesuai dengan catatan-catatan itu. Oke, itu simpulan dari rapat hari ini. Nanti monggo kita tunggu undangan lebih teknis terkait dengan persiapan lebih matang seperti itu. Saya kira itu kalau tidak ada masukan saya kira kita cukupkan Bapak Ibu karena ini malam Jumat. Semoga bermanfaat Bapak Ibu sehat selalu. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak izin dulu. Matur nuwun Bu Lulu, Mas Arif, Mas Miko, Mas Jamil. Kita kirim ya logonya ya.